Ah, siapa kamu, manis? Beraninya kamu tidur dengan sahabatku? Aku beneran gak ngapa-ngapain semalam. Apa kamu gak tahu kalau tubuhmu baik-baik aja? Bicara yang benar. Lepaskan. Aku beneran gak ngapa-ngapain semalam. Siapa namamu? Cutianyi. Oke, aku ingat kamu. Halo, sebaiknya kamu simpan rapat-rapat kejadian semalam, atau aku akan membuatmu menyesal. Tuan muda, ayo pulang bersamaku. Nona muda keluarga Wu tidak akan memaksamu lagi untuk memenuhi janji pernikahan. Suruh dia batalkan dulu surat pernikahannya, baru kita bicara. Ini, Kapan janji pernikahan dibatalkan, kapan aku akan pulang. Sekarang aku mau kembali bekerja di lokasi konstruksi. Jangan ikuti aku lagi, ya? Hehe. Dasar nakal. SSD. Kamu ngintip apa, bocah? Bos Wang lagi mesra-mesraan sama selingkuhannya di dalam. Kalian berdua ngelihatin apa? Bos Wang masih perkasa aja, ya? Jangan banyak omong kamu. Hari ini Presdir Fang menikah. Jadi proyek libur sehari. Kalau kalian gak ada kerjaan, pergi aja ke Gang Yan Liu. Jangan ganggu kesenangan saya di sini. Sayang cepat dong. Aku udah nggak sabar nih. Sayangku, aku datang sekarang. Cepat pergi. Pantesan hari ini nggak ada yang kerja. Ternyata Presdir Fang menikah. Iya. Fang Wanruo itu dewi di hatiku. Begitu tahu dia mau menikah. Aduh, hatiku langsung sakit rasanya. Dia secantik itu, seperti yang kamu bilang. Tentu saja. Fang Wanruo itu presdir wanita tercantik nomor 1 di kota Yuncheng. Nggak ada pria yang nggak terpesona sama dia. Aduh, sayang sekali. Kita nggak punya hak buat datang ke pernikahannya. Aku mau kerja dulu. Siapa bilang? Ayo, kakak aja kamu makan-makan. Kalian berdua udah daftar. Daftar apa? Uang sumbangan. Hampir lupa. Sekretaris yang ada 2 orang nyusup masuk buat makan gratisan. Presdir Fang, Ada apa? ada 2 orang menyusup ke ruang perjamuan. Mau makan gratisan. Berani-beraninya mereka makan gratisan di sini. Aku mau lihat siapa bajingan yang gak takut mati itu. Kak Tian, makasih ya. Nanti kalau gajian, 500 itu aku balikin ke kamu. Itu amplop palsu. Palsu. Pesta yang dibayar pakai uang. Apa serunya? Nona Xie, mereka berdua. Ternyata dia. Kamu makan juga. Kamu santai aja, aku mau ke toilet dulu. Oke. Di sana, ayo. Hei kamu. Hem. Diamlah, sekarang ada 2 pilihan di depanmu. Pertama, bunuh dulu baru perkosa. Kedua, perkosa dulu baru bunuh. Terserah kamu. Mesum. Ses. Hehehe. Selamat ya. Akhirnya berhasil juga dapetin Fang Wanruo. Grup keluarga Fang juga sebentar lagi jadi milik Presdir Wei. Ini semua berkat kamu. Nanti kamu pasti dapat bagian. Siapa? Wei Ziming. Aku gak ngangka kamu orangnya kayak gini. Aku bakal langsung cari Wanruo dan bongkar kedokmu. Cepat kemari, ikat mereka berdua. Beraninya kamu mengurungku seumur hidup. Nggak perlu. Setelah aku dan Fang Wanruo menikah, aku pasti akan melepaskanmu. Nanti kamu mau lapor ke siapapun, aku nggak peduli. Keluarga Fang sudah hancur. Bagaimana kalau kita? Cantik banget begini, sayang kalau dibunuh. Kurung saja dia. Nanti kalau ada waktu, aku akan melatihnya baik-baik dan menjadikannya pelayan pribadiku. Cih, mimpi. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Jaga dia baik-baik. Ayo pergi, sayang. Bagaimana dengan pria itu? Paham, bawa pergi anak ini. Kamu mau membawaku kemana? Membawamu bertemu Raja Neraka.
Cuma karena masalah sekecil ini, kalian mau membunuh untuk membungkam? Siapa suruh kamu melihat hal yang tidak seharusnya? Pasrah saja deh. Awalnya aku nggak mau bikin masalah besar, tapi karena Wei Ziming begitu kejam, jangan salahkan kalau aku nggak segan-segan. Anjir. Tali ini kualitasnya kurang bagus, beli di Yiwu ya? Cari mati. Bajingan, kalau kamu sekuat itu, kenapa tadi nggak melawan? Kenapa kamu masih bengong? Cepat lepaskan aku. Kamu mau kemana? Kalau minta tolong, harus punya sikap yang benar. Aku bukan bawahanmu, jangan bicara padaku dengan nada seperti itu. Tadi aku salah bicara. Maafkan aku, puas. Panggil, Papa. Apa katamu? Panggil, Kakak, juga boleh. Mimpi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hei, kamu kembali. Kembali. Kakak, Mom. Anak pintar. Berikan ponselmu padaku. Mau apa? Di dalamnya ada bukti perselingkuhan Wei Ziming. Aku akan menggunakannya untuk menghentikan pernikahan. Aku ikut denganmu. Wei Ziming sudah menodongkan pisau ke leherku, aku harus membereskan masalah ini dengannya. Kok liftnya rusak semua? Sih, pernikahan sudah mulai. Bagaimana ini? Telepon saja, kan bisa. Ponselku ketinggalan di ruang rias. Lagi pula, Wan Ruo ada di panggung. Mana mungkin dia pegang ponsel? Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Kita harus naik tangga. Sudahlah, naik ya naik saja. Coba kulihat. Aduh, pelan-pelan dong. Tulangnya tidak apa-apa, hanya terkilir saja. Nanti diolesi obat juga sembuh. Jangan pedulikan aku dulu. Cepatlah naik. Apa gunanya aku naik sendirian? Lalu, bagaimana ini? Aku akan menggendongmu. Ini kan beberapa lantai. Kamu sanggup tidak? Aduh, jangan banyak bicara, cepatlah. Pegang apa itu? Maaf, salah pegang. Yanyan, ibu mencarimu kemana saja? Bu, akhir-akhir ini aku merasa kurang enak badan. Tidak enak badan? Parah tidak? Tidak apa-apa. Bu, mungkin karena terlalu lelah bekerja. Jangan khawatirkan aku. Wan Ruo akhir-akhir ini sibuk dengan pernikahannya. Perusahaannya, untung ada kamu yang membantu. Kamu pasti lelah sekali. Keluarga Fang kita benar-benar bangkit kembali. Mulai sekarang, dengan sumber daya keluarga Wei, hari-hari indah keluarga Fang akan tiba. Hari ini adalah hari baik untuk pernikahan dua keluarga. Kamu tidak boleh membuat masalah di saat sepenting ini. Waner ini, sebagai pengiring pengantin, dia kemana ya? Presdir Fang, sudah waktunya masuk. Pernikahan akan segera dimulai. Sudahlah, biarkan saja dia dulu. Aula megah bersinar indah, waktu baik dan pemandangan indah diiringi musik. Para tamu yang terhormat, selamat datang di upacara pernikahan Tuan Wei dan Nona Fang. Sekarang, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah, Nona Fang yang akan segera hadir. Wan Ruo, kamu sangat cantik. Terima kasih. Tuan Wei Ziming, apakah Anda bersedia menikahi wanita cantik dan anggun di samping Anda ini sebagai istri Anda, baik dalam kemiskinan atau kekayaan, sehat atau sakit, dan akan selalu setia padanya sampai mati? Saya bersedia. Nona Fang Wan Ruo, apakah Anda bersedia menikahi pria tampan dan gagah di samping Anda ini sebagai suami Anda, baik dalam kemiskinan atau kekayaan, sehat atau sakit, dan akan selalu setia padanya sampai mati? Saya bersedia. Saya menolak. Itu dia. Aku menolak. Itu dia. Abau si pecundang itu. Turunkan aku dulu. Waner, kakimu kenapa? Nggak apa-apa, Wan Ruo. Kamu nggak boleh menikah dengan Wei Ziming. Kenapa? Benarkah? Aku melihatnya sendiri. Kamu gila. Ziming, sakit enggak?
Nggak apa-apa, Bu. Ada apa dengan Wan Ruo? Jangan khawatir, aku akan ke atas dan melihatnya. Wan Ruo, apa yang kamu lakukan? Tanyakan padanya apa yang sudah dia lakukan. Bibi Liu, kamu sama sekali nggak tahu apa yang terjadi. Kalau Wan Ruo benar-benar menikah dengan keluarga Wei, hidupnya akan hancur. Kamu ini siapa? Berani-beraninya ikut campur di sini. Berani bicara omong kosong lagi. Aku akan suruh satpam mengusirmu. Aku tadinya mau menjaga kehormatan keluarga Wei. Ini semua karena kalian memaksaku. Di sini, ada bukti perselingkuhan anakmu. Dan itu terjadi di pesta pernikahan. Mau aku putar, biar semua orang bisa melihatnya? Apalagi yang bisa kamu katakan? Kenapa? Meskipun itu benar, kamu masih mau membatalkan pernikahan? Betul. Fang Wan Ruo, sekarang keluarga Fangmu yang butuh bantuanku. Wan Ruo, jangan bikin ulah. Nenek, jangan biarkan Wan Ruo bikin ulah lagi. Sekarang yang bisa menyelamatkan keluarga Fang cuma keluarga Wei. Kalau sampai mereka marah, pernikahan ini batal. Keluarga Fang kita benar-benar bisa bangkrut. Kamu benar. Ayo, usir dua pengacau ini. Nenek. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, kamu harus menikah dengan keluarga Wei. Aku tidak tahu apakah langit akan runtuh atau tidak. Tapi keluarga Wei pasti akan runtuh. Tutup mulutmu yang sial itu. Kenapa masih diam saja? Serang mereka semua. Baik, Nyonya. Daripada buang-buang tenaga di sini, lebih baik tanyakan pada menantu kesayanganmu itu, berapa banyak hal yang sudah dia lakukan untuk merugikan keluarga Fang. Apa maksudnya? Hah? Fang Wan Ruo. Hari ini, kamu mau menikah atau tidak? Utang keluarga Fangmu sebesar 1 miliar kepada bank, masih butuh bantuan keluarga Wei Ku untuk melunasinya atau tidak? Kamu sudah melakukan hal memalukan seperti ini sebelum pernikahan, dan kamu masih ingin aku menikahimu. Jangan bermimpi. Baiklah. Kalau begitu, keluarga Fang kalian tunggu saja sampai bangkrut. Dasar anak tidak berbakti. Keluarga Fang hancur karena kamu. Ini adalah hasil kerja keras kakekmu seumur hidup. Apa kamu tega melihatnya hancur? Proyek kota masa depan itu awalnya disetujui oleh seluruh keluarga kalian. Sekarang setelah terjadi masalah, kalian malah membiarkan Wan Ru menanggungnya sendiri, mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Kalian benar-benar egois. Kalau kamu memikirkannya, bayarkan saja utang 10 miliar untuknya. Aku akan membayarnya untuknya. Kamu tidak boleh bercanda seperti itu. Itu 10 miliar. Omong kosong. Aku yakin kamu tidak punya uang 10.000 pun. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Sudah cukup belum keributan ini? Sampai kapan kalian akan membiarkan orang lain menertawakan kalian? Fang Wan Ruo, nikahi Ziming baik-baik. Atau aku akan membuat keluarga Fang kalian lenyap dari kota Yuncheng. Apa yang masih kamu ragukan? Apa kamu benar-benar ingin membuat seluruh keluarga kita terlantar di jalanan? Wan Ruo, kamu terima saja. Bu, keluarga Fang adalah hasil kerja keras kakek dan ayahmu selama 2 generasi. Jika hancur di tanganmu, bagaimana aku bisa menghadapi mereka? Wan Ruo. Aku sudah berjanji bisa membayarkan utangmu. Kamu tidak perlu menyiksa diri di sini. Aku tidak punya mood untuk bercanda denganmu sekarang. Kaki Xiao Wan terluka, tolong antarkan dia ke rumah sakit. Terima kasih. Jangan cuma bicara. Kalau kamu memang punya kemampuan itu, tunjukkan sekarang. Jika aku berhasil, bagaimana kamu akan membalasku? Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku akan menuruti apapun yang kamu katakan. Aku ingin kamu menjadi wanitaku. Berani berjanji? Aku berjanji padamu. Aku setuju. Wan Ruo. Sudah janji ya? Aku di Hotel Yuncheng, cepat kemari sekarang. Kamu telepon siapa? Zhou Qian. Zhou Qian, Presdir Kamar Dagang Kilin. Dia itu dewi kekayaan yang terkenal di kota Yuncheng. Kamu bisa mengundangnya? Jangan dengarkan dia membual. Presdir Yo sangat sibuk. Keluarga Wei saja harus membuat janji jauh-jauh hari untuk menemuinya. Kalau dia bisa memanggilnya hanya dengan 1 telepon, aku akan memenggal kepalaku dan menjadikannya bola untuk ditendang. Aku tahu. Chu Tianyi, temanmu sudah mengaku semuanya. Kamu cuma pekerja konstruksi di proyek kota masa depan. Datang ke sini untuk makan gratis. Jangan pura-pura lagi. Seorang pekerja konstruksi menghabiskan waktu kita begitu lama, sungguh keterlaluan. Kamu benar-benar pekerja konstruksi? Temanmu yang bernama Zhao Qiang ada di tanganku. Kalau tidak mau dia kenapa-kenapa, segera berlutut dan minta maaf. Kurang ajar.
berani sekali kamu bicara begitu. Presdir Yo, aku salah. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuat tuan kami meminta maaf padamu hari ini. Datang terlambat ya. Tuan, apakah hari ini Anda akan merebut pengantin? Benar. Menarik. Lalu, bagaimana situasinya sekarang? Itu harus dimulai dari Tuan Muda Wei yang ingin membunuhku. Apa katamu? Presdir Zhou, ini semua salah paham. Saya nggak tahu kalau Tuan Chu kenal Anda. Tolak permohonan keanggotaan keluarga Wei. Mulai sekarang, boikot keluarga Wei. Siapapun yang berani main dua muka, akan dihukum sama. Presdir Zhou, kasihanilah kami. Ini kesalahan keluarga Wei, kami mohon Anda berbelas kasihan. Tuan Chu, ini semua salah saya. Saya nggak tahu diri. Kalau Anda suka Fang Wanruo, saya akan serahkan dia sendiri pada Anda, tolong ampuni nyawa saya. Wanita yang kusukai, apa perlu kau yang menyerahkannya? Tuan Chu, masalah ini murni perbuatan Wei Ziming sendiri. Saya akan segera mengumumkan bahwa Wei Ziming dikeluarkan dari keluarga Wei. Pada saat yang sama, saya juga bersedia melunasi utang 1 miliar untuk Nona Fang secara gratis. Mohon kemurahan hati Anda, beri kami keluarga Wei jalan keluar. Ayah. Anak kurang ajar. Putramu ini menganggap nyawa manusia seperti rumput. Entah berapa banyak kejahatan yang sudah dia lakukan. Aku nggak percaya kau sama sekali nggak tahu. Atasan nggak beres, bawahan juga ikut nggak beres. Kau juga bukan orang baik. Jadi, keluarga Wei pantas menerima ini. Kak Tian, aku minta maaf padamu. Mereka menyiksaku. Aku benar-benar tidak tahan dan akhirnya mengaku soal kita numpang makan gratis. Siapa yang memukul? Dia. Kamu mau mati, ya? Ini teman Tuan Muda Chu. Kamu berani-beraninya menyiksanya? Maaf. Maaf, bawahan saya salah paham maksud saya. Sebagai permintaan maaf, saya bersedia membayar Tuan Sao 100.000 untuk biaya pengobatan. Semoga Anda bisa memaafkan. 100.000? Betul. Bagaimana kalau kamu pukul aku lagi saja? Kalau tidak, aku tidak tenang menerima uang ini. Tunggu, berikan padaku. Kamu ingin menyelesaikan masalah ini begitu saja? Terlalu mudah. Kamu mau apa lagi? Uang ini, aku mau. Tapi luka saudaraku juga harus dibalas. Saudaraku tidak berani. Tapi aku tidak semudah itu dibodohi. Memukul anjing harus melihat pemiliknya, tapi jika pemiliknya tidak bertindak, maka aku yang akan menggantikan pemiliknya untuk memberi pelajaran. Begitu, kan, Nyonya Fang? Baiklah, sekarang giliranmu untuk menunjukkan diri. Tuan Chu, saya sangat menyesal. Apakah Anda puas sekarang? Kamu memang suka cari masalah, ya? Ambil ini biaya pengobatan untukmu. Ambil saja, dia tidak butuh uang recehmu ini. Pergi sana. Cucuku sayang, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu kenal Tuan Muda Chu lebih awal? Sungguh, memaksamu menikah dengan Wei Ziming juga demi keluarga Fang. Jangan marah pada nenek, ya? Anda orang yang lebih tua, mana berani saya? Aduh, nenek sudah tua. Ayahmu juga meninggal lebih awal. Kakakmu sudah lama terbaring sakit. Keluarga Fang ini hanya kamu yang menopangnya. Saya umumkan, mulai sekarang, kekuasaan keluarga Fang akan diserahkan kepadamu. Kamu yang akan menjadi kepala keluarga Fang, ya? Wanruo, Nyonya besar memintamu menjadi kepala keluarga. Ini adalah kepercayaannya padamu. Jangan sampai kamu mengecewakan niat baiknya. Lagi pula, sekarang hanya kamu yang bisa menjadi kepala keluarga ini. Kalau tidak, dalam 2 tahun, keluarga Fang kita akan menjadi milik orang lain. Apa kamu tahu dosamu? Wanruo, aku minta maaf padamu. Itu Wei Ziming yang memaksaku. Kalau aku tidak menurut, dia akan mengunggah fotoku ke internet dan membuat keluarga Fang menjadi bahan tertawaan di kota Yuncheng. Dasar bocah. Jelas-jelas kamu yang menggodaku duluan. Kamu yang duluan bilang padaku kalau suamimu tidak berguna dan tidak bisa menjalankan tugas sebagai suami. Oh ya, jebakan kota masa depan itu juga kamu yang sengaja menyembunyikan informasinya, sehingga keluarga Fang tertipu. Jebakan itu juga keluarga Wei yang menggali. Kamu sengaja ingin memancing Wanruo agar tertipu. Lalu, penagihan utang itu juga ulahmu.
Kamu tidak hanya ingin mendapatkan Wanruo, kamu juga ingin menelan seluruh keluarga Fang. Akan kubunuh kau. Cukup, Wang Yan. Keluarga Fang sudah memperlakukanmu dengan baik selama ini. Sekarang kamu bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak keluarga Fang. Demi kamu pernah jadi kakak iparku, pergilah tanpa membawa apa-apa. Di zaman kuno, ini bisa dihukum dengan keranjang babi. Siapa yang berbuat jahat akan menuai akibatnya sendiri. Ini balasanmu. Kenapa kamu harus banyak bicara dengannya? Ayo, kita pulang. Pulang nanti dulu. Bisa pinjam uang dulu nggak? Tuan meminjam uang padaku? Tidak salah, kan? Tuan kan sangat kaya. Bagaimana bisa meminjam uang padaku? Aku kabur dari pernikahan. Kakek membekukan semua kartu bankku. Uang di luar negeri juga tidak bisa ditarik dalam waktu singkat. Aku butuh uang mendesak sekarang. Kamu tidak bisa membiarkanku begitu saja, dong. Berapa yang Tuan inginkan? 10 miliar. Sebanyak itu? Tuan tertarik pada keluarga Fang? Ketua Zhou, Anda salah paham. Grup keluarga Fang meminjam 10 miliar dari bank. Pinjamannya belum jatuh tempo, tapi bank sudah mulai menagih. Uang ini aku pinjamkan pada Chu Tianyi. Setelah dananya kembali, akan segera ku kembalikan padanya. Cepat, pinjamkan atau tidak? Oke, tidak masalah. Urusanmu adalah urusanku. Katakan saja bank mana. Aku akan mentransfernya ke sana. Bank Wanfeng Kota Yuncheng. Ini bukan bank milik keluargamu. Aku akan mengurusnya. Pinjamannya bisa dibayar normal sesuai kontrak. Terima kasih, Ketua Zhou. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku membantumu juga karena Tuan Chu. Halo. Aku akan segera ke sana. Ada apa? Kakekku ada masalah. Kok kamu datang? Aku juga keluarga Zhou, kenapa nggak boleh datang? Waktu kakek koma, kamu bersekongkol dengan para tetua untuk mencopot jabatanku. Kenapa kamu nggak langsung menjabat posisimu, malah kesini mengejekku? Aku nggak sebosan itu. Cepat serahkan kunci brankas kantor. Kunci apa? Sayang, rahasia dagang dan stempel resmi semuanya kamu kunci di brankas kantor. Cepat serahkan, atau aku akan menjualmu ke rumah bordil biar kamu tahu rasanya jadi mainan banyak orang. Nggak tahu malu. Lepaskan aku. Jangan menguji kesabaranku. Hentikan. Kamu nggak apa-apa. Kupikir siapa? Ya. Ternyata cuma gigolo peliharaan Zhou Qian. Cepat serahkan kuncinya, atau aku akan mengirim kalian berdua ke neraka. Kunci apa? Waktu kakek koma, Zhou Yi merebut kekuasaan dan bersekongkol dengan para tetua untuk mencopot jabatanku. Barang-barang inti penting kamar dagang sudah kukunci di brankas. Tanpa itu, jabatannya sebagai ketua cuma pajangan saja. Berlutut dan panggil, Papa, aku bisa membantumu membujuknya. Cari mati. Hati-hati. Beraninya kamu memukulku, dasar bocah tengik. Coba ulangi lagi kalau berani. Awas kau. Zhou Yi itu tidak akan menyerah begitu saja. Kenapa kamu ikut campur? Kalau ada masalah, hadapi saja. Lagi pula, dia tidak akan berani macam-macam denganku. Oh ya, bagaimana kabar kakek? Nyawa kakek sudah tidak dalam bahaya. Tapi dokter bilang, kemungkinan dia sadar sangat kecil. Tenang saja, selama ada aku, kakek pasti akan baik-baik saja. Maksudmu, apa kamu bisa mengobati? Aku pernah belajar pengobatan dari tabib Hua. Penyakit kecil seperti ini tidak akan menyulitkanku. Tabib Hua terkenal karena mengobati bangsawan dan keluarga kerajaan. Ilmu pengobatannya sangat luar biasa. Apa kamu muridnya? Ilmu pengobatan guruku memang luar biasa, tapi murid lebih hebat dari guru. Aku lebih hebat darinya. Itu kan wajar. Dasar omong kosong. Siapa tabib Hua itu? Dia tidak akan menerima murid sepertimu. Nak, aku beritahu ya, hanya karena kamu mengaku-ngaku sebagai tabib Hua, kamu tidak akan bisa hidup di kota Yuncheng. Banyak orang yang ingin membuatku tidak bisa hidup, tapi sepertinya kamu belum cukup pantas. Apa gunanya lidahmu yang licin itu? Penyakit ini bahkan aku tidak bisa menolongnya. Apa kamu pikir hanya dengan omonganmu, kamu bisa menyembuhkan kakek? Hahaha, itu konyol sekali. Nona Yo, jangan sampai kamu tertipu oleh bocah ini. Bocah ini hanya penipu. Diam, apa kamu meragukan Tuan Chu, atau meragukan saya? Tuan Chu bilang dia bisa menyembuhkan penyakit kakek, berarti dia pasti punya cara untuk mengobatinya. Bukan giliranmu untuk meragukannya di sini. Hei, karena kamu pikir aku tidak bisa menyembuhkan kakek, bagaimana kalau kamu saja? Kamu ini,
Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang belajar pengobatan, tapi berani-beraninya menggunakan nama tabib Hua untuk menipu orang di mana-mana. Nak, sepertinya kamu sudah bosan hidup, ya? Baiklah, jika aku berhasil menyembuhkan kakek, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit kakek, aku akan berdiri terbalik sambil panggil, Papa. Oke, lihat baik-baik. Ini, Jarum Hua. bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin tabib Hua mewariskan ilmunya padanya? Kakek. Hei, bocah, kalau kamu sampai membunuh kakek Yo, hukuman apa yang pantas untukmu? Cepat, tangkap dia. Tunggu. Berani-beraninya kalian menyentuh penyelamatku. Sungguh berani sekali. Kamu benar-benar menyembuhkan kakek Yo. Kakek baik-baik saja. Aku ingat, tadi sepertinya ada yang mau memanggilku, Papa. Yang berdiri terbalik itu. Ada aku, orang tua ini, sebagai saksi. Berani-beraninya kamu mengelak? Tidak berani, tidak berani. Kalau begitu, silakan. Kamu berdandan rapi banget, mau kencan ya? Aku kan, dulu pernah kenalan sama cewek waktu kencan buta. Karena kurang 100.000 untuk mahar, jadi nggak jadi. Sekarang uang 100.000 itu sudah terkumpul, jadi aku mau ajak dia makan bareng, ngobrolin soal pernikahan. Oke, nanti kalau sudah menikah, jangan lupa kabari aku ya. Pasti itu. Kak Tian, kamu mau pergi ya? Iya. Kak Tian, jujur saja, pertama kali aku ketemu kamu, aku sudah merasa kamu bukan orang biasa. Bisa kenal kamu, aku benar-benar beruntung. Kamu jangan menjilat begitu. Oke, kalau nanti ada kesulitan, jangan lupa kabari aku. Baik. Bos Wang, aku berhenti. Gaji 2 hari ini, berikan saja pada Zhao Qiang. Gaji? Gaji apa? Kamu baru kerja berapa hari? Jangan-jangan mau korupsi ya? Kamu ini bisa bicara yang benar tidak sih? Aku peringatkan kamu, boleh pergi tapi tidak ada uang. Kamu. Bos Wang, kamu ini keterlaluan. Itu uang hasil kerja keras, tidak seberapa juga. Lebih baik kamu bayar Kak Tian saja. Kalau memang tidak bisa, potong saja dari gajiku. Bukan urusanmu, pergi sana. Aku tanya sekali lagi, mau bayar atau tidak? Mau kamu tanya 10 kali pun, jawabannya tetap sama, tidak ada. Tianyi. Presdir Fang, kenapa Anda kemari? Presdir Fang, grup Fang ini kaya raya, tidak mungkin sampai memotong gaji pekerja kasar, kan? Ada apa ini? Presdir Fang, Anda kenal anak ini? Dia pacarku. Dia pacar Anda? Kenapa? Kamu ada keberatan? Tidak, tidak ada. Presdir Fang, saya cuma bercanda dengan Tuan Chu. Kamu dipecat. Presdir Fang, saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, Presdir Fang. Sebagai karyawan lama grup Fang, kamu seharusnya tahu sifatku. Jangan sampai aku mengatakannya 2 kali. Bawa dia pergi. Nanti aku akan bicara dengan manajer proyek. Pekerjaan Wang Jiangwo akan kuserahkan padamu. Aku. Terima kasih, kakak ipar. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kamu ini pintar sekali mencari kesempatan. Bagaimana? Puas? Lumayan. Aku mengundangmu makan malam. Apakah kamu bersedia? Seorang wanita cantik mengundang. Mana mungkin aku menolak? Tuan, keluarga Wei kita sekarang seperti pembawa wabah. Semua orang menjauhi kita. Cepat pikirkan cara. Kamar dagang Kilin memboikot keluarga Wei. Apa yang bisa kulakukan? Ayah, kabar baik. Kabar baik apa? Zhou Qian dipecat, sekarang ketua kamar dagang Kilin adalah Zhou Yi. Kali ini, keluarga Wei kita terselamatkan. Haha. Tuan muda Zhou memang hebat. Aku kagum. Perintah pemboikotan keluarga Wei kalian sudah dicabut. Mulai sekarang, kalian bisa tenang. Terima kasih, Tuan muda Zhou. Aku minum duluan sebagai penghormatan. Pergi sana. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Tuan muda Zhou lagi. Aku ke toilet sebentar. Oke. HMPH, Wan Ruo. Kenapa kamu di sini? HMPH, aku datang hanya untuk memberitahumu kabar baik. Aku tidak tertarik. Hei. Jangan terburu-buru pergi. Zhou Qian dipecat, perintah pemboikotan keluarga Wei dicabut. Tapi krisis keluarga Fang kalian masih ada. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, coba cek di internet. Apa yang mau kamu lakukan? Lagi pula kita sudah bermusuhan. Fang Wanruo, aku beritahu kamu, jadilah wanitaku, mungkin aku masih bisa menampung keluargamu. Kalau tidak, aku akan membuat ibumu dan kakakmu yang sudah mati itu jadi pengemis di jalanan.
Mimpi saja. Karena kamu tidak menghargai kesempatan yang kuberikan, jangan salahkan aku kalau aku tidak peduli lagi. Tolong. Ponselnya mati. Cari mati. King Luan, bantu aku lacak sebuah mobil. Wan Ruo, ini kan malam pertama kita. Aku memberimu suntikan ini supaya kamu bisa merasakan malam yang indah. Aduh, sudah bangun. Apa yang kau lakukan padaku? Apa yang kulakukan? Nanti kamu akan merasa seperti ada semut merayap. Kamu akan memohon padaku untuk meredakan panasmu. Keji dan tak tahu malu. Maki saja sepuasnya, sayang. Wei Ziming, cari mati. Wan Ruo, kamu bagaimana? Tolong aku. Dia kenapa? Wei Ziming memberinya obat bius. Apa? Panas sekali. Ini demi membantumu, jangan salahkan aku. Hei, kamu mau ngapain? Menyelamatkannya. Aku lihat kamu cuma mau mengambil kesempatan untuk mengganggunya. Baiklah, baiklah, kamu saja yang menyelamatkan. Aduh. Cutianyi, tolong aku. Tadi kamu bilang aku mau mengambil kesempatan untuk mengganggunya, kan? Aku salah. Cepat bawa dia pergi. Cepatlah. Bukan, ini sudah 1 jam. Wan Ruo, kamu sedang mandi? Ah, Dasar mesum. kamu manis. Hei. Siapa yang manis? Cutianyi, aku akan memukulmu sampai mati. Jelas-jelas kamu yang mengintipku mandi. Kenapa malah menyalahkanku? Mesum manis, tidak tahu malu, pukul sampai mati. Wah, pengantin wanitanya sudah bangun. Hei, Cutianyi, jangan keterlaluan. Ada apa ini pagi-pagi buta? Aku kasih tahu ya, dia mengintipku. Diam, jangan bilang apa-apa. Kalau sampai kau berani mengatakannya, aku tidak akan membiarkanmu. Lihat, semua pria itu tidak ada yang baik. Ada apa, Bu? Wan Er, kakakmu diculik oleh Wei Ziming. Apa? Kau ingin aku melepaskanmu? Bukan tidak mungkin. Anggur ini, sayang kalau dibuang. Merangkaklah ke sini, tangkap dengan mulutmu, maka aku akan melepaskanmu. Tuan Muda Wei, ini hukuman atau hadiah untuknya? Wei Ziming, kalau kau berani, bunuh saja aku. Kalau tidak, aku akan membalasmu. Kau cari mati ya? Baiklah, aku akan mengabulkannya. Wei Ziming. Wan Ruo, cepat pergi. Kita dijebak. Karena sudah datang, tetaplah di sini. Kemarin aku tidak memberimu pelajaran yang cukup, dan hari ini kau cari masalah lagi. Aku akan memberimu pelajaran yang tuntas. Cutianyi, kau hanya mengandalkan si tidak berguna Zhou Qian dan kamar dagang Kilin. Tanpa dia, kau bukan siapa-siapa. Aku beritahu kau, jebakan hari ini memang khusus disiapkan untukmu. Wah, suatu kehormatan besar. Silakan keluarkan semua trikmu. Baiklah, silakan, Tuan Muda Zhou. Oh, ternyata kamu. Hei, bocah, aku tahu kamu jago berantem. Aku punya lebih dari 100 mantan pasukan khusus di luar. Seperti kata pepatah, satu orang tidak bisa melawan banyak orang, apalagi kamu membawa beban. Berlututlah dan panggil aku, Papa. Kalau tidak, aku akan membuatmu keluar dalam keadaan tak bernyawa. Dengan gerombolanmu yang tidak jelas ini, kalau bisa menyentuh bajuku saja sudah hebat. Tuan Muda Zhou, bocah ini keras kepala dan menjijikkan, jangan buang-buang waktu dengannya. Semuanya, serang dia. Tunggu sebentar. Kenapa? Kamu takut? Wan Ruo, bantu kakakmu ke sofa dulu. Dia mengganggu konsentrasiku di sini. Sekarang sudah bisa.
Kamu ini siapa sebenarnya? Orang yang tidak bisa kamu lawan. Ah, darah. Chu Tianyi, aku beritahu kamu, dia adalah ketua kamar dagang Kilin saat ini. Kalau kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan keluarga Fang. Obat semalam masih ada tidak? Tidak ada. Sayang sekali kalau begitu, karena kamu tidak punya nilai lagi, aku akan mengirimmu ke Raja Neraka. Jangan, ada, aku masih punya. Apa yang kamu lakukan? Empat tetua yang mengkhianati Anda, ketua, sudah mengajukan pengunduran diri dari perkumpulan. Youyi sudah dicopot dari semua jabatannya oleh kakek. Selain itu, perintah pemblokiran terhadap keluarga Wei sudah dikeluarkan kembali. Wei Liguo sudah menjual semua aset keluarganya dan bersiap kabur dari kota Yuncheng. Aku tahu, aku akan menyiapkan pesta Kilin, tolong kamu siapkan juga. Baik. Kakian, aku datang untuk minta maaf. Ting Ting, wah, sudah lama tidak bertemu, kamu sudah besar ya. Muda itu memang enak. Kakak. Kamu bilang aku sudah tua ya? Kakianku sedang di puncak kejayaan, mana mungkin tua, benar kan? Duduklah, Tabib Hua bilang dia datang atas perintah Tuan Muda. Selain sebagai Tuan Muda keluarga Chu, kamu punya identitas apa lagi? Kamu pernah dengar Istana Naga Tersembunyi? Organisasi paling misterius di kota Yuncheng. Selama bertahun-tahun bersembunyi di luar negeri, khusus melakukan pembunuhan terhadap pejabat dan kepala negara. Barat menganggapnya sebagai organisasi paling menakutkan, menghabiskan miliaran pun tidak berhasil memusnahkannya. Kamu Tuan Muda Istana Naga Tersembunyi? Betul. Pantas saja kamu mendapat ajaran sejati dari Tabib Hua. Bahkan Raja pun akan bersikap sopan padamu. Aku saja sampai tidak tahu, apa kamu benar-benar? Rahasia ini hanya aku ceritakan padamu. Kamu harus benar-benar merahasiakannya ya. Tenang saja, mulutku rapat kok. Itu kamu harus coba dulu baru tahu rapat atau tidak. Dasar nakal. Oh ya, kamu kembali ke kota Yuncheng ini ada misi apa? Kabur dari pernikahan. Nona muda keluarga Wu jelek sekali ya, sampai kamu takut begitu. Keluarga Wu dan keluarga Chu sepadan. Tapi kamu tahu sendiri kan situasi keluargaku, ibu tiriku adalah Bibi Wu Yuyan. Kalau aku benar-benar menikahi Wu Yuyan, nanti kalau kakek pensiun, keluarga Chu tidak akan jadi keluarga Wu kedua. Presdir Chu tidak tahu masalah ini. Dia sudah dibodohi oleh Yang Wanru. Benar juga, fondasi keluarga Chu tidak bisa begitu saja diberikan kepada keluarga Wu. Aku sedang menunggu kesempatan. Kesempatan apa? Menunggu ibu dan anak itu kesempatan mereka menyerangku. Nenek, ibu. Apa ini? Undangan kamar dagang Kilin. Benar juga. Tapi, kok aneh ya? Youyi sudah diurus Chu Tianyi. Dia seharusnya dendam pada kita. Kan? Kenapa dia masih mengirim undangan? Betul. Ada apa ini? Tianyi menyembuhkan penyakit kakek Zhou. Zhou Yi sudah dicopot dari semua jabatannya, dan Zhou Qian sudah kembali ke posisinya. Perintah pemblokiran keluarga Wei sudah berlaku, dan Wei Liguo sudah mulai mencairkan asetnya untuk kabur dari kota Yuncheng. Benarkah? Wah, bagus sekali. Tuhan memberkati keluarga Fang. Siapa sebenarnya Chu Tianyi ini? Aku juga tidak terlalu yakin. Kalian belum tidur? Kenapa kamu pulang selarut ini? Sudah jelas, pasti dia main-main dengan wanita lain. Kamu sakit ya? Aku benar, makanya kamu marah, kan, Wanruo? Kamu harus lihat wajah aslinya, jangan sampai tertipu olehnya. Tianyi, ikut aku masuk. Ada apa? Apa kamu benar-benar berniat menikahiku? Tentu saja, apa kamu mau terus bersamaku tanpa status? Bukan itu maksudku, hanya saja, bukankah aku datang belakangan? Lagi pula, keluarga Fang kita ini keluarga kecil, tidak bisa dibandingkan dengan Presdir Zhou. Aku takut orang tuamu tidak setuju. Kamu terlalu banyak berpikir, pernikahanku, aku yang memutuskan. Tidak ada yang bisa ikut campur. Apa yang kamu suka dariku? Atau hanya sekadar mencari sensasi? Setelah bosan, kamu akan mencampakkanku? Aku, Chu Tianyi, bersumpah, jika aku mempermainkan Fang Wanruo, aku akan disambar petir 5 kali. Aku tidak akan. Jangan bersumpah. Kok rasanya beda, ya?
Hah? Chu Tianyi mengambil keuntungan dariku. Kamu nggak di kamarmu sendiri? Ngapain kamu di sini? Xiao Wan aku yang suruh menemaniku. Lagi pula kamu, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Aku kira itu kamu. Jadi, kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Kamu datang ke kamarku tengah malam, masih merasa benar? Gimana sekarang? Zaman apa sekarang? Cuma sentuh sedikit nggak akan bikin dagingmu hilang. Lagi pula aku nggak sengaja. Soal kamu ngintip aku mandi, aku belum minta pertanggungjawabanmu, loh. Apa? Bajingan. Aduh, istriku, tolong. Kalau mau ribut, keluar sana. Besok aku masih harus menghadiri perjamuan Kilin. Jangan ganggu tidurku, keluar. Kenapa tiba-tiba mau adain pesta? Tentu saja demi kamu. Aku sudah memutuskan, akan memasukkan grup Fang ke dalam asosiasi. Baguslah, kamu makin terlihat seperti orang kaya saja. Jangan mengolok-olokku, yang cocok untukmu hanya Fang Wanruo itu. Jangan kira aku tidak tahu, dia lebih muda dariku, lebih cantik dariku, dan yang terpenting, dia bisa memberimu anak. Penyakitmu itu bawaan lahir, jadi tidak bisa disalahkan, kan? Sudahlah, aku tidak selemah itu. Kamu dan Fang Wanruo itu semangatlah. Punya anak yang banyak, nanti satu bisa diadopsi olehku. Tuan muda. Kamu masuk duluan saja. Ayahku menyuruhmu mendesakku lagi. Tuan muda, ada kabar buruk. Katakan. Karena Anda bersikeras tidak mau kembali dan menikah dengan Nona Wu. Tuan Besar dengan marah memerintahkan untuk mengusir Anda dari keluarga Chu. Cuma itu? Tuan muda sama sekali tidak terkejut? Aku kira ada apa, cuma status pewaris keluarga Chu, kan? Aku tidak pernah peduli. Baguslah kalau Tuan muda berpikiran terbuka. Apa yang dikatakan Tuan Besar itu hanya karena marah. Mungkin nanti akan berubah. Selain itu, Nona Wu sudah tiba di kota Yuncheng. Semoga Tuan muda lebih berhati-hati. Dia datang untukku? Sepertinya begitu. Aku tahu. Semoga Tuan muda berhati-hati. Hamba tua. Pamit. Aku bersikeras membatalkan pernikahan. Kalian ibu dan anak, akhirnya turun gunung juga. Presdir Zhou, Wanruo, kelihatannya kamu jauh lebih baik. Terima kasih banyak, Presdir Zhou, atas bantuan banknya. Jangan sungkan begitu, aku tidak jauh lebih tua darimu, panggil saja Kak Qian. Tidak perlu terlalu formal. Kak Qian, sepengetahuanku, grup Fang berkembang pesat 2 tahun terakhir. Tertarik bergabung dengan kamar dagang Kilin kami? Grup Fang bisa bergabung dengan kamar dagang Kilin? Tentu saja. Presdir Fang bisa menerima grup Fang kami. Ini suatu kehormatan besar bagi kami. Betul sekali. Kami sangat menginginkannya. Aku akan minta sekretarisku untuk menyiapkannya. Setelah pesta, kita akan menandatangani kontraknya. Terima kasih, Kak Qian. Kita harus lebih sering bertemu di masa depan. Kalian ngobrol saja dulu, aku ada urusan lain. Tidak kusangka datang ke pesta ini bisa membuat kami menjadi anggota resmi kamar dagang Kilin. Keberuntungan datang tak terduga, ya. Bibi Liu, ini semua berkat Chu Tianyi. Zhou Qian hanya ingin menyenangkan dia saja. Chu Tianyi. Dia datang, tanyakan saja langsung padanya. Tianyi, apa kamu tahu grup Fang akan bergabung dengan kamar dagang Kilin? Tahu. Terima kasih. Dia yang ingin mendekatimu. Mendekatiku? Apa kamu salah orang? Kamu istriku, kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan dia dekati? Keamanan. Usir mereka. Jika kamu tidak ingin keluarga Chu hancur, sebaiknya kamu bersikap baik-baik saja. Sebaiknya kau bersikap baik. Apa maksudmu? Apa maksudku? Nanti kau akan tahu. Chu Tianyi, sampai kapan kau akan menyembunyikan identitasmu? Katakan saja kalau ada yang ingin kau katakan. Mungkin kau tidak tahu. Kau sudah diusir dari keluarga Chu oleh kepala keluarga. Tanpa perlindungan keluarga Chu, kau tidak ada apa-apanya. Benar, aku diusir dari keluarga Chu. Kenapa? Kau merasa hebat lagi, datang ke sini untuk membalas dendam padaku? Aku tahu kau jago berkelahi. Hari ini aku tidak akan melawanimu secara langsung. Aku akan menyerang titik lemahmu. Misalnya keluarga Fang, dan juga kamar dagang Kilin. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau bisa coba saja. Ternyata Chu Tianyi adalah tuan muda dari keluarga Chu di ibu kota. Dia menyinggung keluarga Wu karena bersikeras untuk menikah. Dia diusir dari keluarga oleh kepala keluarga Chu. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa bisa begini? Keluarga Fang kita akhirnya punya harapan untuk bangkit.
Tuhan sedang mempermainkan kita. Kupikir Chu Tianyi bisa membantu kita menjadi terkenal. Tidak kusangka kau jatuh terpuruk dan begitu cepat menyinggung keluarga Wu. Aku khawatir kita akan celaka nanti. Wan Ruo, belum terlambat bagimu untuk memutuskan hubungan dengan Chu Tianyi sekarang. Nenek tua, kecepatanmu dalam mencampakkan orang setelah tidak dibutuhkan terlalu cepat, ya. Tidak mendengarkan orang tua akan menyesal di kemudian hari. Ini kesempatan yang kau maksud? Kita lihat saja apa rencana mereka selanjutnya. Itu benar-benar menarik. Jujur saja, aku sudah memihak Nona Wu. Pembatalan pernikahanmu dengan putri sulung keluarga Wu membuatnya jadi bahan tertawaan. Hari ini dia ingin mencabik-cabikmu, jadi hari ini dia akan mulai dengan kamar dagang kilin. Aku akan membuatmu tahu akibat mengkhianati Nona Wu. Para hadirin, keluarga Wu dari ibu kota akan melancarkan pemblokiran total terhadap kamar dagang kilin. Siapapun yang memiliki kerjasama bisnis dengan mereka bisa segera mengakhiri kontrak. Setelah jam 12 siang, perintah pemblokiran akan resmi berlaku. Tuan Muda Yo, tanpa bukti, bagaimana kami bisa percaya padamu? Betul. Proyek kerjasama yang sedang berjalan, bagaimana bisa dihentikan begitu saja? Bagus. Kalau begitu, buka mata anjing kalian dan lihat ini apa? Token keluarga Wu. Melihat token ini sama dengan melihat kepala keluarga Wu. Presdir Yo, aku tiba-tiba teringat ada urusan di rumah. Aku pamit dulu. Presdir Yo, istriku kesulitan melahirkan, aku harus segera ke rumah sakit. Pamit. Wan Ruo, kita juga pergi saja. Kalau mau pergi, pergilah kalian. Aku dan Tianyi akan maju bersama. Aduh, nak, kenapa kamu tidak mau mendengarkan nasihat? Kalau kamu mau membalas budinya, kamu harus menyelamatkan keluarga Fang dulu. Setelah kemarahan keluarga Wu mereda, barulah kamu bantu Chu Tianyi. Kalau keluarga Fang hancur, dengan apa kamu akan membalas budinya? Kenapa kalian yakin sekali Chu Tianyi pasti akan kalah? Bukankah sudah jelas? Ibu, kalau ibu mau pergi, pergilah. Kalau ibu khawatir aku akan merugikan keluarga Fang, usir saja aku dari keluarga Fang. Kamu bikin aku mati saja sekalian. Chu Tianyi, bagaimana rasanya dikhianati semua orang? Jika tidak ingin keluarga Fang bangkrut, suruh putrimu Fang Wanruo menjadi wanitaku dengan patuh. Mimpi saja kau, Zhou Yi, kau cari mati. Aku pegang token keluarga Wu, coba sentuh aku kalau berani. Coba saja kalau berani. Chu Tianyi, keluarga Fang sudah tamat. Aku akan segera memerintahkan penyitaan keluarga Fang. Tuan Muda Yo, ini semua inisiatif Chu Tianyi, tidak ada hubungannya dengan keluarga Fang kami lagi. Sudah terlambat. Wan Ruo, kenapa kamu masih diam saja? Cepat mohon pada Tuan Muda Yo. Keluarga Fang kita tidak boleh hancur di tangan kita. Cukup, bisakah kalian membuatku bisa mengangkat kepala di depan Chu Tianyi? Kalian terus-menerus menyebut keluarga Fang, bukankah itu semua demi kemewahan kalian sendiri? Baiklah, mulai hari ini, aku akan mengundurkan diri dari posisi presdir. Hidup atau matinya keluarga Fang, sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Jika aku meninggalkanmu saat ini, bukan orang lain, aku sendiri tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Tenang saja, keluarga Wu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Benarkah? Nona Wu. Chu Tianyi, apakah karena dia kamu memilih untuk kabur dari pernikahan? Ini masalah antara dua keluarga besar kita, tidak ada hubungannya dengan dia. Aku memberimu kesempatan terakhir. Ikut aku kembali ke ibu kota dan menikah. Apapun yang terjadi sebelumnya, aku bisa menganggapnya tidak pernah terjadi. Kamu juga sudah lihat, kalau kamu bersikeras menikahiku, kamu hanya bisa jadi yang keempat. Kalau kamu tidak keberatan, aku akan dengan berat hati menerimamu sebagai selirku. Kurang ajar. Kenapa wajahmu penuh kebencian begitu? Aku kan tidak mengganggumu. Hei, senyum dong buat kakak. Hampeha, lepaskan aku. Chu Tianyi, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan, kamu buta ya, dia yang duluan menyerang. Aku tidak membunuhnya, itu sudah cukup menghargai dia. Nona Fang, apa kamu suka Chu Tianyi? Kalau kamu benar-benar suka Chu Tianyi, seharusnya kamu memikirkannya dan membiarkannya kembali menjadi tuan muda keluarga Chu, bukan malah memancing kemarahan keluarga Chu dan keluarga Wu seperti sekarang. Kalian berdua memang bukan dari kalangan yang sama. Wu Yuyan, kalau kamu bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan mengusirmu. Beraninya kamu tidak menghormati Nona Wu. Kamu mau mati. Nona Wu. Kamu tidak punya hak bicara. Pergi. Baik, pergi. Nona Fang, pikirkan baik-baik ya. Malam ini aku akan menginap di kota Yuncheng. Jika sampai besok siang kamu masih keras kepala, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu sebelumnya.
Wan Ruo, Nona Wu benar. Keluarga besar seperti keluarga Wu tidak bisa kita lawan. Bahkan jika nanti kamu dan Tianyi menikah, dengan tekanan dari dua keluarga besar ini, keluarga Fang pasti akan hancur. Pasangan miskin selalu menderita. Dasar pernikahan adalah materi, adalah uang. Wan Ruo, dengarkan nasihat nenek, lepaskan saja dia. Menurut kalian, orang miskin tidak boleh menikah, tapi mereka juga hidup dengan baik-baik saja kok. Wan Ruo, aku mendukungmu. Wan Ruo, menurutmu bagaimana kamar dagang Kilin dibandingkan dengan keluarga Fang? Grup keluarga Fang tentu saja tidak sebanding dengan 1/10.000 kamar dagang Kilin. Keluarga Wu mengeluarkan larangan, tapi aku sama sekali tidak merasa khawatir. Kamu tidak ingin tahu kenapa? Iya, seharusnya sih. Kalian yang lebih panik daripada kami. Kurasa, keluarga Chu masih punya kartu as yang belum dikeluarkan. Betul, karena kartu as terbesarku adalah dia. Dia. Chu Tianyi sudah bukan tuan muda keluarga Chu lagi. Apalagi yang bisa dia lakukan? Kalau begitu, mari kita tunggu saja. Kakianmu benar, keluarga Wu yang kecil itu tidak ada apa-apanya. Kamu, tenang saja, selama aku ada, keluarga Fang tidak akan bangkrut. Dan kamar dagang Kilin juga tidak akan bangkrut. Aku percaya. Salam, Tuan Muda. Selain King Luan, yang lain mundur. Kenapa harus begitu mencolok? Kita adalah istana naga tersembunyi, harus bertindak rendah hati. Terutama di kota Yuncheng. Kalau sampai mengagetkan para petinggi militer itu, bisa gawat. Tuan Muda, perwakilan konsorsium Huasing dengan aset 100 miliar sudah tiba di kota Yuncheng. Mohon perintah Anda untuk langkah selanjutnya. Investasikan 50 miliar ke grup keluarga Fang dulu. Aku ingin semua orang di kota Yuncheng tahu, keluarga Wu itu tidak ada apa-apanya. Baik. Nona Fang, ini perjanjian investasinya. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Presdir Lu, konsorsium Huaxing menginvestasikan 50 miliar ke grup Fang, tapi hanya meminta 40% saham. Anda yakin? Saya yakin. Ini adalah perintah dari tuan muda saya. Tuan muda, Anda mengenal saya? Itu saya tidak tahu. Saya hanya menjalankan perintah. Baik, besok siang akan ada konferensi pers resmi. Semoga Nona Fang bisa hadir. Presdir Lu jangan khawatir, saya akan hadir tepat waktu. Konsorsium Huasing kan nggak ada hubungan apa-apa sama keluarga Fang. Kenapa tiba-tiba bantu kita? Nggak masuk akal banget. Nggak usah peduliin itu. Yang penting bukan musuh. Apa tuan muda konsorsium Huasing itu Chu Tianyi? Konsorsium Huasing adalah konglomerat paling kuat di kota Yuncheng. Konon mereka juga punya kekuatan misterius di luar negeri. Meskipun keluarga Chu hebat, itu hanya bagi keluarga kecil seperti kita. Kalau dilihat secara global, mereka bukan apa-apa. Betul. Keluarga Chu saat ini belum punya kekuatan sebesar itu. Sedangkan Chu Tianyi, dia sudah diusir dari keluarga, jadi itu lebih tidak mungkin lagi. Bagus sekali. Dengan grup Huasing yang mendukung kita, keluarga Wu, keluarga Chu, semuanya nggak ada artinya. Ibu, musibah bisa jadi berkah, hati-hati jangan terlalu senang sampai lupa diri. Cih, tutup mulut gagakmu itu. Tidak kusangka, keluarga Fang suatu hari bisa jadi keluarga miliaran. Kakekmu, ayahmu, mereka pasti bisa tersenyum di alam baka. Halo, Tianyi, kamu di mana sekarang? Kenapa buru-buru panggil aku ke sini? Ada apa? Masalah konsorsium Huaxing itu ulahmu? Kenapa Presdir Lu begitu patuh padamu? Karena aku adalah bos di balik konsorsium Huaxing. Tuan muda yang Presdir Lu maksud itu kamu? Betul. Kenapa? Pulang. Nggak beres, Nona Wu. Konsorsium Huaxing tiba-tiba mengumumkan investasi 50 miliar di grup keluarga Fang. Saham grup keluarga Fang sudah naik maksimal. Konsorsium Huaxing? Iya, dan kamar dagang Kilin juga berhasil menjadikan grup keluarga Fang sebagai anggota resmi. Orang-orang yang tadinya menghentikan kerjasama dengan Zhou Qian mulai mempertimbangkan lagi. Perintah pemblokiran saya sudah tidak berlaku lagi. Bai Lu, Nona, atur pertemuan dengan penanggung jawab konsorsium Huaxing. Saya ingin tahu apa rencananya. Baik. Presdir Lu, saya sudah lama mengagumi konsorsium Huaxing dan selalu ingin bekerja sama dengan Anda. Mari saya bersulang untuk Anda. Maaf, saya datang dengan mobil. Nona Wu, mohon dimaklumi. Saya yang lalai. Nona Wu, silakan bicara terus terang saja. Karena Presdir Lu orangnya blak-blakan, saya juga tidak akan menyembunyikan apapun. Saya ingin tahu mengapa Anda berinvestasi di grup keluarga Fang. Sejujurnya, tuan muda saya menyukai Fang Wanruo. Boleh saya tahu siapa tuan muda itu? Tuan muda selalu rendah hati, jadi saya tidak bisa memberitahukannya. Begitu rupanya. Tapi setahu saya,
Fang Wanruo sepertinya sudah punya pacar. Wanita yang disukai tuan muda saya tidak pernah lepas dari genggamannya. Saya mengerti. Awalnya saya berencana menghancurkan grup keluarga Fang. Tapi karena konsorsium Huaxing ingin melindungi keluarga Fang, saya akan menghormati Anda. Terima kasih, Nona Wu. Nona, kita biarkan saja keluarga Fang? Karena ada yang menyukai Fang Wanruo, tidak ada gunanya saya menyerang keluarga Fang lagi. Hasilnya akan sama saja. Tujuan saya hanya satu, yaitu membuat Chu Tianyi dikhianati semua orang. Lalu, apa langkah kita selanjutnya? Tetap diam. Tonton saja pertunjukannya. Presdir Lu. Senang bekerja sama. Tuan muda saya sudah lama mengagumi Nona Fang. Dia tidak sempat kembali dari luar negeri, jadi dia meminta saya untuk menyerahkan ini kepada Nona. Presdir Lu, apa maksud Anda? Terima kalung Heart of the Ocean ini, dan keluarga Fang akan resmi menjadi keluarga kelas 1 di kota Yuncheng. Jika tidak, kerjasama kita harus dipertimbangkan lagi. Soal konsorsium Huaxing, aku butuh bantuanmu untuk berakting. Kenapa? Tentu saja untuk menunggu ikan-ikannya terpancing. Wanruo, cepat terima. Itu 500 miliar, Wanruo. Berapa generasi yang kamu butuhkan untuk mendapatkan uang sebanyak itu sendirian? Chu Tianyi, maafkan aku. Presdir Lu, tolong sampaikan kepada Tuan Muda. Saya menerima niat baiknya. Saya sangat menyukai kalung ini. Baguslah kalau begitu. Bagus sekali. Sekarang keluarga Fang kita bisa bangga. Pada saat-saat penting, Wanruo kita masih sangat rasional. Chu Tianyi. Tidak ada yang bisa menahan godaan 500 miliar. Kehilangan status tuan muda keluarga Chu. Kamu bahkan tidak bisa mempertahankan wanita yang kamu cintai. Chu Tianyi, sungguh menyedihkan. Fang Wanruo sudah beres. Selanjutnya giliran Zhou Qian. Ayo pergi. Baik. Kamu mau kemana? Kamu tidak perlu ikut. Wanruo, apa maksudmu? Maaf, Xiao Wan. Aku tahu aku mengecewakanmu. Apa kamu benar-benar akan putus dengan Chu Tianyi? Aku tahu kamu kecewa pada Tianyi. Tapi tenang saja, aku tidak akan melupakan kebaikannya. Setidaknya aku akan memberinya sejumlah uang untuk memastikan dia hidup nyaman di sisa hidupnya. Wanruo kita sudah cukup berbaik hati dengan menanggung tekanan dari keluarga Wu untuk menolongnya. Sudah cukup berbaik hati. Wanruo, aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Pergi saja cari tuan mudamu itu. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Sialan Chu Tianyi, dia membuatku disalahpahami oleh Xiao Wan. Aku belum selesai denganmu soal ini. Nona Wu, ada apa Anda mencari saya? Pasti Anda sudah dengar tentang konferensi pers keluarga Fang, kan? Aku tidak menyangka Fang Wanruo adalah orang seperti itu. Manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Itu 50 miliar. Pilihan Fang Wanruo juga wajar saja. Orang itu, jangan pernah terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apa maksudmu? Jika kamu adalah Fang Wanruo, apa yang akan kamu pilih? Aku. Menertawakan orang lain padahal diri sendiri tidak lebih baik. Kurasa kamu juga tidak punya hak untuk mengejek Fang Wanruo, kan? Baiklah, kembali ke topik utama. Aku memberimu dua pilihan, entah tinggalkan Chu Tianyi dan tetap menjadi Presdir Zhou, atau tetap bersama Chu Tianyi dan melihat keluarga Chu hancur. Jangan terlalu memaksa orang. Kamu hanya punya 1 jam untuk berpikir. Aku sarankan kamu berhati-hati. Berhenti. Berhenti. Cepat sekali kamu memutuskan. Kamu benar. Aku tidak punya hak untuk menertawakan Fang Wanruo. Aku akan memutuskan semua hubungan dengan Chu Tianyi. Presdir Zhou, kamu pasti tidak akan menyesali keputusanmu hari ini. Keluarlah, mereka sudah pergi. Bagaimana aktingku? Kakian, kalau kakak jadi aktris, Oscar aktris terbaik pasti jadi milik kakak. Jangan bercanda. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Langkah selanjutnya, ya. Tentu saja menunggu Nona Wu datang untuk mempermalukan. Astaga, tuan muda keluarga Chu yang terhormat sampai jatuh ke titik ini. Sungguh menyedihkan. Sekarang kamu puas? Tidak enak, kan? Rasanya ditinggalkan semua orang. Chu Tianyi, demi pertunangan kita dulu, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kembalilah dan menikah denganku baik-baik. Kamu tidak hanya bisa memulihkan statusmu sebagai tuan muda keluarga Chu, tapi juga bisa menjadi menantu idaman keluarga Wu. Sumber daya kedua keluarga bisa kamu gunakan sesukamu. Aku lebih baik jadi pengemis, daripada menikahimu. Chu Tianyi, aku sudah cukup berbaik hati padamu, karena kamu keras kepala. Jangan salahkan orang lain. Hati-hati saja. Ya, kita pergi.
Halo, Bu, aku gagal di sini. Chu Tianyi mati-matian tidak mau memenuhi pertunangan. Jalankan rencana B. Jalankan rencana B. Sue, kamu pergi ke kota Yuncheng sekarang. Selesaikan Chu Tianyi secepatnya sebelum ayahmu berubah pikiran. Aku akan membuat Chu Tianyi hancur total. Oh ya, ada kabar kalau Tuan Muda Istana Naga Tersembunyi muncul di kota Yuncheng. Usahakan untuk menjalin hubungan baik dengannya. Jika perlu, kamu bisa berkorban sedikit. Tuan Muda, jet pribadi Chu Siwei sudah berangkat. Diperkirakan tiba di kota Yuncheng 2 jam lagi. Ikan-ikannya akhirnya terpancing juga. Wan Ruo, ada apa? Aku di rumah Kak Qian, kamu datang ke sini. Oke. Tianyi, sampai kapan aku harus terus berakting seperti ini? Xiao Wan mengira aku orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia sudah berkemas dan pergi sore ini. Lalu dia pergi kemana? Mana ku tahu, kukira dia akan menghubungimu. Sejak konferensi pers, aku tidak pernah menghubunginya lagi. Lalu dia bisa pergi kemana lagi? Coba telepon saja. Oke. Mati. Dia tidak kenapa-kenapa, kan? Halo, kalau tidak mau Xie Waner kenapa-kenapa, cepat datang ke sini sekarang juga. Wei Ziming, kalau kau berani menyentuhnya, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Wei Ziming, kau memang bajingan. Oh. Badanmu lumayan juga ya, hahaha. Kalau bukan karena aku menunggu Chu Tianyi terpancing, sekarang juga sudah ku hahaha. Kak Ming, kalau kau sudah bosan, bolehkah kami juga ikut bersenang-senang? Hahaha. Itu tergantung pada penampilan kalian nanti. Kawan-kawan, semangat. Semuanya bersembunyi. Hati-hati. Biar aku saja yang melakukan tugas ini. Coba bergerak lagi, bermain pisau di depanku, mencari mati. Jangan banyak omong. Pakai ini sendiri dengan patuh. Kalau tidak kau pakai, jangan salahkan aku kalau aku mengukir beberapa bunga di wajahnya. Chu Tianyi, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Wei Ziming, kalau kau masih laki-laki, lepaskan dia. Kau pakai pisau, aku tangan kosong. Ayo bertarung dengan baik. Jangan banyak omong kosong. Cepat pakaikan padaku. Oke, cepat. Aku pakai, jangan emosi. Hahaha. Chu Tianyi, akhirnya kau kena batunya juga ya? Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membalas 1000 kali lipat semua penghinaan yang kau lakukan padaku. Lepaskan dia. Bukan tidak mungkin aku melepaskannya. Setelah aku puas, baru aku akan mempertimbangkannya. Manis. Lakukan saja. Kau lepaskan aku sendiri. Kakak, ampuni aku, kakak. Aku kira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sudah tidak apa-apa, aku akan mengantarmu pulang. Jangan menunggu lagi, Chu Tianyi sudah mengirimiku pesan. Dia sudah menyelamatkan Xie Waner. Mungkin sekarang dia sedang mengganggu gadis Xie Waner itu. Dia berani, kalau dia mengganggu Waner, aku akan memberinya pelajaran saat dia kembali. Di mana sepupu? Nona ada di mobil. Terima kasih sudah datang jauh-jauh semalaman. Sepupu, kenapa kita harus sungkan? Aku dengar Tuan Muda Istana Naga Tersembunyi sudah muncul di kota Yuncheng. Dia hanya memerintahkan Lu Wenyuan untuk memberikan kalung kepada Fang Wanruo. Dia sendiri tidak muncul. Sulit untuk bertemu dengannya.
Ibuku menyuruhku untuk menjalin hubungan baik dengan Tuan Muda dengan segala cara. Tuan Muda itu seperti naga yang hanya terlihat kepalanya. Tidak mudah untuk bertemu dengannya. Tapi karena dia ingin menyenangkan keluarga Fang, mungkin dia tertarik pada Fang Wanruo. Aku sarankan kita bisa mulai dari keluarga Fang. Aku mengerti. Awalnya aku ingin menikah dengan Chu Tianyi dan perlahan-lahan menjadikannya boneka kita. Sekarang sepertinya jalan pernikahan ini tidak bisa ditempuh. Kita hanya bisa mencari cara untuk mencegahnya kembali ke keluarga Chu. Tenang saja. Aku punya cara untuk membuat Chu Tianyi hancur dan membuat ayah benar-benar menyerah padanya. Hanya saja, sepupu, kamu harus sedikit berkorban. Kat, Kenapa kamu di sini? tentu saja untuk menjemputmu pulang. Ayah bilang, selama kamu memenuhi perjanjian pernikahan, kamu tetap tuan muda keluarga Chu. Keputusanku sudah bulat. Pulanglah. Kat, Nona, kita mau kemana? Grup Fang. Presdir Fang, maaf mengganggu, jangan tersinggung ya. Nona Chu mencari saya ada urusan apa? Ini pasti Heart of the Ocean yang diberikan tuan muda padamu, kan? Betul. Sejujurnya, keluarga Chu kami selalu ingin bekerja sama dengan Istana Naga Tersembunyi, tapi tuan muda sangat misterius, bertemu dengannya itu sangat sulit. Entah apakah Presdir Fang bisa memperkenalkannya. Chu Tianyi pasti akan sangat berterima kasih. Kenapa tidak minta Presdir Lu saja yang langsung memperkenalkannya? Presdir Lu mana bisa dibandingkan denganmu. Sekarang di kota Yuncheng, siapa yang tidak tahu kalau tuan muda menyukai Presdir Fang? Pertama investasi, lalu memberikan Heart of the Ocean ini hanya untuk menyenangkan hati Presdir Fang. Di depan tuan muda, perkataanmu jauh lebih didengar daripada Presdir Lu. Mungkin aku harus mengecewakanmu. Aku mungkin tidak mengenal tuan muda sebaik dirimu. Lagi pula sampai sekarang aku juga belum pernah bertemu dengannya. Jadi untuk urusan perkenalan, maaf. Begitu ya? Sayang sekali kalau begitu. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Presdir Fang lagi. Saya permisi. Tianyi, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Beritahu Lu Wenyuan bahwa aku akan tiba di kota Yuncheng 3 hari lagi, minta dia mengadakan pesta penyambutan untukku. Baik, Bagaimana reaksi Wei Liguo atas kematian Wei Ziming? tidak ada reaksi yang tidak biasa. Tidak ada yang tidak biasa, justru itu yang paling tidak biasa. Wei Liguo hanya punya satu putra, aku tidak percaya dia akan menelan begitu saja kekalahan ini. Aku akan mengawasi keluarga Wei. Pesta 3 hari lagi. Kamu sudah dengar? Tentu saja. Tuan muda jarang tampil di depan umum, aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, apakah rencana kita untuk Chu Tianyi harus ditunda? Tidak perlu. Malam ini juga aku akan menghabisinya. Kak, kamu datang. Kopi. Aku sibuk sekali. Aduh, Kak, bukan aku mau bilang apa ya? Kamu jelas-jelas bisa jadi tuan muda kaya, tapi malah lari ke lokasi konstruksi dan bergaul dengan para pekerja. Kamu ini mikir apa sih? Aku suka-suka aku. See you. Jangan buang-buang waktu dengannya. Kalau kalian memanggilku ke sini hanya untuk mengatakan hal-hal ini, aku akan pulang sekarang. Aduh, jangan buru-buru dong. Di kartu ini ada 3 juta, ini tabunganku. Ayah dan ibu tidak tahu. Pakai saja, setidaknya bisa menjamin kamu tidak kekurangan makan dan pakaian. Tidak perlu. Kok bisa begini? Aroma mandarafa dari wilayah barat. Tidak berwarna dan tidak berbau. Chu Tianyi, akhirnya kau tertipu juga. Hahaha. Kau mau apa? Aku akan membuatmu hancur dan kehilangan reputasi. Sepupu, jangan khawatir. Pada saat kritis, aku akan datang menyelamatkanmu. Chu Tianyi, apa yang kau lakukan? Pergi kau, Bailu. Cepat selamatkan aku. Bailu. Nona Chu, haruskah kita masuk?
Kau tidak apa-apa. Bermain obat bius di depanku. Terlalu meremehkan. Lalu kenapa kau tadi berakting? Kalau aku tidak berakting, bagaimana Chu Xiu bisa tertipu? Kau sudah berteriak sampai serak, mana orang yang menyelamatkanmu? Dia sengaja. Kalau dugaanku tidak salah, sebentar lagi akan ada yang datang merekam. Dia bilang dia memasang kamera di kamar. Kalau kau memaksaku, tidak akan ada yang tahu di luar. Kalau tidak menyeretmu ke dalam masalah, bagaimana dia bisa menginjak-injakku sampai mati? Kau tidak benar-benar percaya, hanya dengan rekaman, bisa mencoreng nama baikku, kan? Dia ingin menyebarkan skandal kita ke publik. Bailu. Dia cuma pingsan, tidak akan mati. Chu Xiu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Chu Tianyi, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Chu Xiu itu dia sama sekali bukan putri ayahmu. Dia anak dari Yang Wanru dan pria lain. Ayahmu selalu dibohongi. Beneran? Kalau tidak percaya, kamu bisa melakukan tes DNA. Melihat ibu dan anak itu takut rahasianya terbongkar. Makanya mereka selalu menghalangimu kembali ke keluarga Chu. Aku akan menyelidikinya. Bu, aku gagal. Kalau tidak salah, sepupu juga pasti membenciku sekarang. Tidak perlu khawatir. Tuan Muda Istana Naga Tersembunyi adalah harapan terakhir kita. Aku dengar dia sudah tiba di kota Yuncheng. Dia menginap di Istana Langit Yunding. Cepat temui dia. Sebaiknya kamu bisa menjadi wanitanya. Bu, aku pasti akan mendapatkan Tuan Muda. Tuan Muda, Chu Xiu ingin bertemu di luar. Untuk apa dia kemari? Dia sudah lama mengagumi Anda dan ingin menawarkan diri. Suruh dia datang ke pesta besok. Baik, Pelindung Agung. Apa Tuan Muda memutuskan untuk menemuiku? Tuan Muda menyuruhmu menemuinya di pesta besok. Ini. Kenapa? Kamu tidak mau? Mau. Aku pasti akan datang ke pesta tepat waktu besok. Presdir Fang. Waner, jangan marah lagi. Aku minta maaf ya. Maaf. Anda kan orang penting. Mana mungkin minta maaf padaku? Ini ide Tianyi. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dia. Jangan salahkan aku. Tianyi, kenapa tidak bersamamu? Dia bilang mau menyiapkan kejutan untuk kita. Jadi dia menyuruhku datang duluan. Kejutan apa? Aku juga tidak tahu. Xiaowan, ku dengar kau diculik sebelumnya. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Untungnya Chu Tianyi menyelamatkanku. Sepertinya dia tidak sepenuhnya tidak berguna. Demi kau, aku akan meminta Wanru untuk memberinya pekerjaan yang mudah. Tapi kau harus memperingatkannya agar tidak mengganggu Wanru lagi. Kalau sampai membuat Tuan Muda marah, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Terima kasih atas kebaikan Bibi Liu. Kurasa Chu Tianyi tidak perlu aku mencarikan pekerjaan. Dasar tidak tahu diri. Dia tidak bisa menerima kenyataan setelah diusir dari keluarga Chu. Dia jadi putus asa. Aku sarankan kau menjauh dari orang seperti dia. Presdir Lu, Anda sudah datang. Anda tahu kapan Tuan Muda akan tiba? Tuan Muda sudah tiba. Di mana? Kenapa aku tidak melihatnya? Tuan Muda, hasil tes sudah keluar. Chu Xiu memang bukan darah keluarga Chu. Bagus. Sampaikan berita ini pada ayahku. Dan atur orang untuk memastikan keselamatannya. Aku khawatir Yang Wanru akan bertindak nekat. Chu Tianyi, hari ini Tuan Muda akan melamar Wanruo kita. Lo, kamu datang untuk apa? Cepat pergi sana. Kalau tidak, aku akan suruh satpam mengusirmu. Bagaimana ibu tahu kalau Tuan Muda akan melamar hari ini? Kalung Heart of the Ocean di leher Wanruo adalah bukti terbaik. Presdir Lu sudah membocorkan padaku kalau dia akan memberi Wanruo kejutan besar. Kalau bukan lamaran, lalu apa lagi? Kalau begitu, selamat untuk keluarga Fang. Bagus kalau kamu tahu. Aku peringatkan kamu. Tuan Muda sudah datang, hanya saja belum menunjukkan identitasnya. Jauhi Wanruo kami. Kalau kamu membuat Tuan Muda marah, dia tidak akan melepaskanmu. Baik, aku akan menjauh dari kalian. Tunggu saja, jangan sampai ibu menyesal nanti. Presdir Yo, dia kan sudah bukan Tuan Muda keluarga Chu lagi. Kenapa kamu masih mengikutinya? Sudah, Bu, jangan banyak bicara. Aku kan cuma demi kebaikanmu. Iya, aku tahu. Chu Xiu juga datang. Hati-hati. Kamu berani datang ke sini setelah membuat masalah denganku dan Wu Yuyan? Bagus, nyalimu besar juga. Ini adalah pesta penyambutan Tuan Muda Istana Naga Tersembunyi. Apa kamu masih ingin mengacaukan acara ini? Oh, jadi begitu. Kamu ingin Istana Naga Tersembunyi mendukungmu, ya? Tolong perhatikan ucapanmu.
Aku datang ke sini untuk bekerja sama. Katakan, jika aku menjadikan semua aset keluarga Chu sebagai mahar dan meminta Tuan Muda menjadikanku selirnya, kalian berdua meskipun sangat membenciku, tapi apa yang bisa kalian lakukan? Dengan penampilanmu itu, kamu masih ingin jadi wanita Tuan Muda? Jangan mimpi. Kamu pikir aku sepertimu, yang lamarannya ditolak dan tidak diinginkan? Kalau bicara sembarangan lagi, akan kurusak mulutmu. Hanya dengan pecundang sepertimu. Aku lengah sesaat dan kamu berhasil mengalahkanku. Kalau berani, ayo kita bertarung di luar. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di jamuan ini. Malam ini bukan hanya untuk menyambut Tuan Muda, tapi juga pesta pertunangan Tuan Muda. Hari ini Tuan Muda akan bertunangan dengan seorang wanita misterius di tempat ini. Pesta lamaran Tuan Muda. Kebangkitan keluarga Fang sudah di depan mata. Sekarang, mari kita sambut Tuan Muda dengan tepuk tangan meriah. Hei, Chu Tianyi, kamu mau apa? Naik panggung. Presdir Lu mengundang Tuan Muda naik panggung. Ngapain kamu ikut-ikutan? Kalau kamu bikin Tuan Muda marah dan kami ikut kena, awas kamu. Mungkinkah aku adalah Tuan Muda? Chu Tianyi, bagaimana mungkin kamu adalah Tuan Muda Istana Naga Tersembunyi? Tuan Muda. Chu Tianyi adalah Tuan Muda Istana Naga Tersembunyi. Sebenarnya, jamuan malam ini diadakan untuk Wan Ruo. Dulu aku pernah berjanji akan menikahinya. Hari ini, aku akan menepati janjiku. Sekarang, mari kita undang Nona Fang naik ke panggung. Berikan dia restu, hanya orang seperti dia yang pantas untuk pria seperti itu. Kata-kata manis tidak perlu kuucapkan lagi. Singkatnya, Wan Ruo, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Dasar cowok kaku itu. Nona Chu, Anda mau kemana? Chu Siyu, bukankah kamu ingin menjadi wanita Tuan Muda? Sekarang Tuan Muda ada di depanmu. Kenapa kamu jadi pengecut? Kalian terus mempermainkanku. Benar. Kamu bisa menjebakku. Kenapa aku tidak bisa? Kak, ini semua ide ibu. Aku sama sekali tidak bermaksud menyakitimu. Bukan kamu. Ibu, Chu Tianyi adalah Tuan Muda. Cepat datang dan selamatkan aku. Ibuku ingin bicara denganmu. Jika kamu ingin memohon untuk putrimu, lupakan saja. Chu Tianyi, kali ini kami ibu dan anak mengaku kalah. Lepaskan putriku, dan aku akan menyelamatkan nyawa ayahmu. Aku tahu, Tuan Muda, yang Wan Ruo sudah bertindak lebih dulu dan menculik kepala keluarga Chu. Kamu bisa menukarku dengan ayahmu. Bawa dia pergi dulu. Baik. Chu Tianyi, pengaruh Istana Naga Tersembunyi sebagian besar ada di luar negeri. Di ibu kota, keluarga Chu dan keluarga Wu yang berkuasa. Sekarang Paman Chu dalam kesulitan. Keluarga Wu bisa membantu. Kalau tidak salah ingat, keluarga Wu seharusnya bekerja sama dengan Yang Wan Ruo untuk membagi harta keluarga Chu. Itu dulu. Sekarang aku sudah tahu identitasmu. Mana mungkin aku sebodoh itu melawan keluarga Chu? Tidak perlu merepotkanmu. Untuk menghadapi Yang Wan Ruo, satu orang saja sudah cukup. Siwe, Cepat lepaskan ayahku. bawa orangnya ke sini. Tianyi, ayah minta maaf padamu. Belum terlambat untuk menyadari kesalahanmu. Ayah baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan banyak omong kosong, cepat lepaskan Siwe. Lepaskan mereka bersamaan. Kita bicarakan nanti. Cepat kita pergi. Mau kemana? Chu Tianyi, kau menipuku. Bagaimana dengan teknik penyamaran Istana Naga Tersembunyiku? Lumayan, kan? Di mana kau menyembunyikan putriku? Cepat lepaskan dia. Cepat lepaskan dia. Jangan terburu-buru. Aku akan membuat kalian ibu dan anak bersatu kembali. Bawa dia pergi. Tianyi, bagaimana kau akan menghukum ibu dan anak itu? Buang ke luar negeri. Tidak kusangka aku, Chu Zhensheng, yang cerdik seumur hidup, dipermainkan oleh seorang wanita. Aku benar-benar tidak punya muka untuk menjadi kepala keluarga ini. Kau saja yang mengambil alih posisi ini. Hah, aku sibuk. Aku dengar kau sudah menikah.
Jika kau tidak punya waktu, istrimu bisa mengurus bisnis keluarga. Dia sibuk menemaniku. Dulu aku mengirimmu ke luar negeri untuk belajar di bawah pimpinan Istana Naga Tersembunyi, bukan untuk main-main dengan wanita setiap hari. Kau memang tidak main-main, tapi hasilnya bagaimana? Kau. Tuan muda, gawat. Wei Li Guo mengambil kesempatan saat kita tidak ada di kota Yuncheng. Dia menculik nyonya muda. Cari mati. Chu Tianyi, keluar kau. Keluarga Wei hancur dan anakku mati. Semua karena perbuatanmu. Hari ini, meskipun aku mati, aku akan mati bersamamu. Tianyi, jangan mendekat. Ada bom di sini. Wei Li Guo. Targetmu adalah aku, cepat lepaskan istriku. Baik, aku akan melepaskannya. Hei, mendekatlah sedikit. Pakai rompi ini dengan patuh. Baik, baik, baik. Jangan bodoh begitu. Istriku, tenang saja, kau akan baik-baik saja. Chu Tianyi, jangan bergerak. Hahaha, bom ini sudah kupasangi sensor. Begitu kau bergerak, boom. Hahaha, kau akan hancur berkeping-keping. Chu Tianyi, kenapa kau sebodoh ini? Akan kuberitahu, aku tidak punya dendam padamu. Aku akan melepaskanmu, iya. Pergi, 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 pergi. Apa yang harus kulakukan? Kau pergi dulu, sejauh mungkin, cepat pergi. Aku tidak mau, aku ingin bersamamu. Kalau begitu, apa gunanya aku menyelamatkanmu? Kau pergi dulu. Jika kau mati, aku juga tidak akan hidup. Apa kau bodoh? Aku akan mengirim kalian ke neraka. Hahaha. Nyonya muda, Anda pergi duluan. Saya punya cara untuk menyelamatkan Tuan muda. Benarkah? Percayalah padaku. Aku tidak mau pergi. Aku mau bersamamu. Tenang saja, masalah kecil ini tidak akan menyulitkan King Luan. Tidak ada waktu, cepat pergi. Wan Ruo, kamu membuatku takut setengah mati. Sudah, lihat, aku baik-baik saja, kan? Syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu harus memperketat perlindunganmu mulai sekarang. Jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi. Aku mengerti, aku janji tidak akan begini lagi nanti. Kalian semua jangan menyalahkannya, ini salahku. Sayang, ayo kita bicarakan soal pernikahan kita. Kalian berdua cepatlah. Aku sudah tidak sabar menunggu permen pernikahan. Soal ini, kamu atur saja. Oke, kalau begitu tidak usah buru-buru dulu. Itu, bagaimana kalau nanti malam? Nanti malam, kamu tidur di sofa. Tidak mungkin, kan? Kebahagiaan seumur hidupku sudah hilang dari awal. Hahaha.